Dalam keadaan yang senang, mudah untuk kita mengucap syukur. Namun ketika di dalam keadaan yang sulit, bahkan susah ataupun menderita, maka mengucap syukur menjadi tidak mudah. Ada banyak alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Namun berbeda dengan apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia senantiasa mengucap syukur meskipun keadaan Paulus sedang tidak baik-baik saja. Dalam suratnya kepada jemaat Filipi, pasal pertama ayat 3-6, Paulus bersuka cita dan mengucap syukur kepada Allah pada Paulus sedang di dalam penjara karena pemberitaan Injil. Itu terdapat di dalam ayat 12-13. Paulus dipenjara bukan karena kesalahannya, bukan karena kejahatan, tetapi karena Kristus. Di tengah situasi ini, Paulus tidak membiarkan penjara merebut sukacitanya atau ucapan syukurnya, khususnya dalam surat Filipi ini. Setidaknya ada belasan kali kata sukacita dalam surat ini. Bagaimana Paulus mengucap syukur? Mari kita melihat Filipi pasal pertama ayat 3-6. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Pertama-tama Paulus mengucap syukur kepada Allah karena hanya kepada Allah saja sukacita yang sejati ditemukan. Segala hal yang ada di dalam dunia ini itu tidak dapat memberikan sukacita yang sejati. Keadaan dunia selalu berubah-ubah, ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Tetapi kasih Allah begitu luar biasa. Ia memberikan keselamatan bagi manusia yang berdosa, yang percaya di dalam Yesus Kristus. Bahkan Paulus menggunakan kata Allahku yang menunjukkan kedekatan Paulus dengan Allah yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Selain itu, apa alasan Paulus mengucap syukur? Yaitu ingatannya kepada jemaat Filipi. Nah, ada apa dengan jemaat Filipi? Pada ayat yang kelima, Paulus mengucap syukur kepada Allah karena persekutuan jemaat Filipi dalam berita Injil. Kata persekutuan di sini mengandung keikutsertaan atau berpartisipasi. Bukan saja ketika jemaat Filipi baru menerima Injil pertama kalinya, tetapi Paulus katakan sampai sekarang, yaitu ketika ia menuliskan surat ini. Nah, perkataan Paulus ini menunjukkan bagaimana kontribusi jemaat Filipi yang konsisten bagi pemberitaan Injil. Jika Paulus masih hidup sampai saat ini, apa yang ia akan katakan kepada kita? Apakah Paulus juga akan mengucap syukur atas partisipasi kita yang konsisten terhadap Injil? Ataukah ia akan memberikan teguran dan nasihat kepada kita? Mari kita belajar dari Paulus yang senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Namun di sisi lain juga kita belajar dari jemaat Filipi yang berpartisipasi dengan konsisten di dalam pemberitaan Injil. Karena kita yakin bahwa Allah lah yang mengerjakan semuanya itu dari pertama hingga seterusnya sampai kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.